Rima. Aku adalah seorang istri yang memiliki suami yang sangat bekerja keras untuk kehidupan kami, saya dan anak. Suami saya biasa lembur pulang tengah malam dan kemudian tertidur dan seperti biasa menjalankan rutinitasnya untuk mengantar anak kami satu-satunya bernama Jelita berusia 7 tahun untuk pergi sekolah. Suamiku adalah suami yang tidak romantis. Setiap hari memang dia menciumku ketika dia pergi kerja atau pulang dari kerja. Tapi aku tidak memperdulikan begitu sangat karena aku pikir memang dia adalah tipe yang tidak romantis. Suamiku dan aku jarang berbicara satu sama lain. Ketika kami berada di meja makan, seringkali dia sibuk dengan handphonenya, pun aku sibuk dengan handphoneku. Tapi rumah tangga kami baik-baik saja. Aku bisa bermanja-manja dengannya dan dia memenuhi semua permintaan-permintaanku. Sampai suatu ketika, suamiku yang bernama Mario ini sakit. Pencernaannya sakit sehingga ia harus dirawat di sebuah rumah sakit di ruang ICU. Ketika aku merawat dan menemaninya sehari-hari, salah seorang wanita datang untuk menjenguknya. Wanita yang belakangan aku tahu bernama Meisha ini adalah temannya dulu ketika masih kuliah, teman suamiku. Namun ada yang berbeda dari Meisha. Wajahnya biasa saja, rupanya biasa saja, tapi matanya memancarkan kehangatan. Dan setiap kali Meisha berbicara, senantiasa mulut yang keluar, kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang mungkin saja setiap orang yang mendengarkan akan jatuh cinta pada Meisha. Dan aku merasa ada yang berbeda dari mata suamiku ketika memandang Meisha. Pendar mata yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Bahkan suamiku tidak pernah melihatku dengan pandangan seperti itu. Aku baru tahu Meisha bertemu dengan suamiku 5 bulan yang lalu dalam sebuah pekerjaan. Dan aku ingat-ingat 5 bulan yang lalu suamiku juga sangat baik. Memberikan perhatian yang luar biasa terhadapku. Dan tak jarang memberikan banyak sekali barang-barang baru untukku. Beberapa saat kemudian hari terus berjalan. Dan Meisha kembali lagi untuk menjenguk suamiku. Saat itu aku sedang menyuapi suamiku dan aku merasa sangat kesal karena suamiku tidak juga mau makan. Tubuhnya semakin lama semakin mengurus. Dan Meisha memberi isyarat padaku untuk memberikan piring tersebut ke tangannya. Dan aku pun menyerahkan begitu saja pada Meisha. Meisha mulai menyuapi suamiku. Dan makanan itu habis. Suamiku memakan setiap suapan dari tangan Meisha. Hatiku sakit sekali melihat pemandangan itu. Kenapa dengan tanganku sendiri suamiku tidak mau untuk menghabiskan makanannya. Tapi di tangan Meisha dia mau menghabiskannya. Kemudian aku merasa bahwa rasa sakit ini lebih sakit daripada aku memeluk tubuh suamiku dan suamiku membelakangiku. Aku berharap suamiku mau menciumku, tapi dia tidak juga mengunjungku. Ini jauh lebih sakit rasa itu. Dan hati ini lebih sakit rasanya dibanding ketika aku melahirkan anak Mario, anak suamiku itu dengan operasi sesar. Rasa sakit ini lebih sakit rasanya dibanding aku dicueki olehnya ketika dia sibuk dengan laptopnya atau dengan handphonenya. Aku sakit sekali melihat pemandangan di depan mataku suamiku disuapi oleh gadis lain. Kemudian, aku tak punya alasan untuk membenci Meisha. Meisha adalah gadis yang sangat baik, wanita yang sangat baik. Dia sering membawakan makanan untuk aku dan anak-anak di rumah sakit. Suatu ketika Meisha pun pernah menjenguk suamiku dan ia datang dengan suaminya dan anak-anaknya. Maka apa alasan aku untuk membenci wanita yang sangat baik tersebut? Di suatu sore, ketika hujan rintik-rintik, aku pulang sebentar dan aku bertemu dengan anakku Jelita di rumah. Dan anakku mengatakan, "Mama, aku baru saja menemukan passwordnya ayah. Dan Mama lihat, ayah lagi kirim-kiriman email dengan Tante Meisha. Mama mau baca," kata Jelita. Maka aku pun membaca email yang dikirimkan oleh Mario suamiku terhadap Meisha. Dan apa isi dari email tersebut? Suamiku mengatakan, "Meisha, kau tahu, sudah lama aku memendam rasa cinta terhadapmu. Terima kasih Meisha yang telah hadir dalam kehidupanku. Dan kau satu-satunya yang ada dalam hatiku.
Aku tidak tahu apakah aku mencintai istriku atau tidak. Kalaupun aku mencintainya, itu karena aku adalah suaminya dan dia adalah istriku. Kalaupun aku mencintainya, itu karena dia adalah ibu bagi anak-anakku. Kau tahu Mesya, sebenarnya tubuhku, hartaku milik istriku, tapi hatiku hanya milikmu wahai Mesya. Kalimat tersebut sangat membuatku kaget dan aku tak tahan menahan air mataku. Selama 8 tahun pernikahan, nyata-nyatanya suamiku yang aku anggap sangat baik dan bertanggung jawab terhadapku tak memiliki rasa cinta di hatinya terhadapku. Dia mencintai wanita lain, dia mencintai Mesya. Dan mulai saat itu, aku pun berusaha untuk menulis surat, untuk meluapkan rasa sedihku. Surat yang tidak pernah aku berikan kepada suamiku. Aku tulis hari demi hari perasaanku. Dan aku pun berubah menjadi istri yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku berusaha melayani suamiku dengan sepenuh hati. Aku berusaha mencintai suamiku dan setia terus berada di samping tempat tidurnya di rumah sakit. Aku tetap terus bersabar dalam menyuapinya walaupun dia menolak suapan dariku. Aku berusaha untuk menjaganya siang dan malam. Dan aku seringkali tertidur di samping tempat tidurnya. Aku mencintai suamiku walaupun aku tahu dia tidak pernah mencintaiku. Aku mencintai suamiku, karenanya aku membiarkan dia untuk tetap mencintai Mesya dalam hatinya. Aku sangat mencintai suamiku, aku rela melakukan apapun dan aku ingin menjadi istri terbaik untuknya. Suatu ketika, aku pernah membuatkan makanan untuknya. Dan aku merasa dia sangat khawatir karena aku basah kuyup ketika aku belajar membuat makanan di tempat orang lain. Dan kemudian ketika pulang-pulang hujan deras, dia memelukku. Dan apa yang dilakukan oleh suamiku tersebut, dia merasa kasihan terhadapku. Dan aku melihat ada mata yang memancar kepadaku dengan perasaan penuh cinta. Apakah itu artinya suamiku mencintaiku? Entahlah. Setahun pun berlalu, apa yang terjadi? Ada Mesya dan Jelita di sebuah tempat pemakaman, dan Jelita dengan isak tangis yang menyerahkan begitu banyak surat kepada Mesya. Tante Mesya, ini surat yang dituliskan oleh mama yang aku gak pernah tahu ini untuk siapa, kata Jelita. Maka Mesya pun mulai membuka surat demi surat yang nyatanya surat tersebut ditujukan kepada Mario, sang suami Rima ini. Di dalam surat tersebut, sang istri Rima ini menulis, suamiku, aku teringat beberapa tahun yang lalu kita bertemu dalam sebuah kantor. Aku merasa aku begitu jatuh cinta padamu dan aku merasa engkau pun membalas cintaku. Suamiku, engkau tahu betapa aku sangat overprotective terhadapmu karena aku sangat mencintaimu. Aku sangat posesif terhadapmu. Aku ingin selalu tahu di mana engkau berada dan aku selalu ingin engkau senantiasa bersamaku. Tapi suamiku, aku baru menyadari bahwa semua yang terjadi dalam pernikahan kita adalah tidak seperti terlihat. Bahwa ternyata engkau tidak mencintaiku, suamiku. Tapi tidak apa-apa. Setelah aku tahu itu, suamiku, aku berjanji aku tidak akan pernah bertengkar dengan ibumu lagi. Aku berjanji jadi istri yang terbaik. Tapi sampai akhir, wahai suamiku, aku tidak pernah melihat mata itu memandang cinta terhadapku. Sebaliknya, aku melihat matamu selalu berbinar-binar ketika melihat Mesya. Suamiku, aku tahu sejak engkau bertemu dengan Mesya, aku melihat engkau sangat baik terhadapku. Engkau memberikan semua yang aku suka. Aku tahu suamiku, walaupun engkau tidak mencintaiku, engkau berusaha untuk bersikap baik padaku. Karena engkau adalah laki-laki yang mengagungkan pernikahan. Engkau laki-laki yang memegang teguh dalam komitmen pernikahan, walau hatimu tidak bersamaku. Maka suamiku, pada hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku tidak ingin terjadi seperti 1 tahun yang lalu ketika engkau pulang dengan larut malam. Aku pada hari ini belajar memasak, suamiku. Belajar memasak rumah Bude Tati, suamiku. Aku menaiki motor dengan hujan yang sangat deras. Aku berharap membuatkan makanan terenak sedunia untukmu, suamiku. Aku berharap engkau bisa mencintaiku setelah merasakan makanan buatanku itu. Namun ketika aku sampai di rumah, kemudian aku melihat bahwa engkau merasa khawatir terhadapku. Aku kaget melihatnya, suamiku.
Karena aku tahu aku tidak pernah melihat pandangan itu terhadapku. Dan apa yang terjadi, engkau memelukku dan engkau merasa sangat khawatir terhadapku. Aku melihat ada pendar-pendar cinta di matamu. Benarkah itu wahai suamiku? Ketika Mesya menutup surat tersebut, maka berlinanganlah air matanya. Jelita, sang anak ini mengatakan, Tante Mesya, engkau tahu, mamahku pada saat itu sedang mengendarai motor dan menjemputkan aku ke sekolah. Lalu mama memarkir motornya di samping jalan. Mama dengan wajah bahagia dan sumringah berjalan menyeberang untuk menjemputku. Namun ternyata ada mobil yang sangat cepat berjalan dan kemudian menabrak badan dari ibuku. Menabrak badan dari mamaku dan kemudian mamaku terpental, wahai Tante Mesya. Dan aku sempat melihat badannya bergerak-gerak sedikit dan melihat ke arahku sampai akhirnya ia memejamkan mata untuk selama-lamanya. Mamaku sudah tidak ada lagi, wahai Tante Mesya. Maka Mesya pun tidak sanggup lagi menahan air matanya. Kemudian ia mengambil surat di dalam tasnya, surat yang sudah dia print, email dari sang Mario ini, dari suami istri yang telah meninggal ini. Surat yang sejatinya ia mau memberikan kepada Rima. Apa isi surat itu? Mesya, aku baru menyadari setahun belakangan ini istriku telah berubah menjadi istri yang sangat baik. Kau senantiasa menyarankan aku untuk mencintai istriku. Maka ketika itu dia pulang dengan keadaan basah kuyup dan aku sangat khawatir terhadapnya. Wahai Mesya, engkau tahu aku berniat untuk membelikan mobil untuknya agar dia tidak kehujanan lagi. Bukan karena dia adalah ibu bagi anak-anakku, tapi karena aku baru merasa dia adalah belahan jiwaku. Ya Mesya, aku sudah jatuh cinta pada istriku. Terima kasih Mesya, aku bisa melupakanmu. Aku mencintai istriku. Surat itu di tangan Mesya bergetar. Ia ingin menyerahkannya kepada Rima, tapi Rima sudah tidak bisa lagi untuk membaca surat tersebut. Dan Mesya pun mengarahkan pandangannya kepada laki-laki yang bernama Mario yang memeluk sangat erat nisan dari seorang istri yang telah diabaikannya selama ini. Maka Mario memeluk nisan itu dengan sangat kuat dan ia menangis sejadi-jadinya tanpa berucap sepatah kata pun. Lihat, akulah suami, kata Mario, orang yang memang telah berselingkuh pikiran dan hati, memikirkan wanita lain, bukan memikirkan istriku sendiri. Maka Mario pun terus menangis dan Mesya mengatakan, lihat, inilah kisah bagaimana baru merasakan cinta yang sangat dahsyat ketika orang itu telah tiada. Kisah ini mendatangkan pembelajaran berharga untuk kita. Mungkin kita tidak berselingkuh secara fisik, tapi pikiran dan hati kita memikirkan pria lain. Pikiran dan hati kita memikirkan wanita lain. Rumah tangga yang sejatinya di dalam Al-Quran dikatakan sebagai mistakon walizo, sebagai seorang perjanjian, sebagai sebuah perjanjian yang kokoh. Kemudian kita nodai dengan apa? Dengan kita memikirkan orang lain. Ingat, pernikahan adalah perjanjian, adalah amanah. Bagaimana kita sejatinya berusaha mencintai pasangan kita karena dia yang terbaik, karena dia jodoh yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarkan diri kita dari memikirkan orang lain, memikirkan orang yang haram untuk kita, dan senantiasa luruskan pikiran kita, hati kita untuk mencintai suami, untuk mencintai istri yang dihalalkan Allah untuk kita. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pasangan yang saling menjaga kesetiaan satu sama lain. Maka kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah insya Allah mudah-mudahan menjadi pembelajaran.